Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Dari mana hukum Islam ini diambil? Mengapa ada perbedaan pendapat dalam hukum Islam? Dan bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Kemudian sejauh mana penerapan hukum Islam itu di Indonesia? Baik, kita mulai dari pokok ajaran Islam. Seperti yang kita tahu bahwa agama Islam ini terdiri dari 3 pokok ajaran yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah iman, pembahasannya tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah Islam, yang pembahasannya tentang syariah. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, yang fokus membahas akhlak. Dan pada saat ini kita akan fokus mempelajari syariah atau hukum Islam. Pembahasan syariah secara garis besar ada 2. Yang pertama membahas tentang ibadah, hubungan seorang hamba dengan Allah, hubungan vertikal, seperti pembahasan tentang hukum sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan yang kedua, membahas tentang muamalah ammah, general transaction, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan horizontal ya, seperti pembahasan tentang munakahat, hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan, muamalat, hukum-hukum tentang transaksi keuangan dan hubungan sosial. Kemudian jinayat, hukum-hukum tentang pidana Islam seperti qisas, hudud, dan ta'zir. Kalau kita perhatikan diagram ini, tidak tertulis hukum Islam di sana. Yang ada hanya hukum syariat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-hukmus syar'i. Sebenarnya istilah hukum Islam sendiri bukan berasal dari ulama, tapi hanya sebatas terjemahan dari bahasa Inggris, Islamic law, yang artinya hukum Islam. Tapi istilah hukum Islam ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang pembahasannya mencakup syariah dan fiqih. Lalu apa perbedaan syariah dan fiqih ini? Secara umum, syariah adalah aturan-aturan yang ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya secara tegas dan jelas dalam ayat Al-Quran ataupun hadis. Jadi tidak ada campur tangan manusia di sana. Dan aturan-aturan ini bersifat qat'i, artinya bersifat pasti dan berlaku selamanya sampai hari kiamat. Aturan-aturan ini disepakati oleh seluruh ulama dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sebagai contoh dari syariat ini adalah kewajiban umat muslim untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari. Sementara fiqih itu adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia saja. Dan itu disimpulkan oleh seseorang yang ahli dalam hukum Islam, yang biasanya disebut dengan seorang mujtahid. Mereka menyimpulkan hukum-hukum ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi di sana ada campur tangan manusia. Hukum-hukum ini bersifat dhanni, artinya bersifat dugaan, fleksibel sesuai situasi dan kondisi. Dan pelaksanaannya beragam sesuai dengan madhab fiqih yang dianut oleh seseorang. Sebagai contoh, tata cara melaksanakan sholat seperti membaca kunut atau tidak, posisi tangan ketika sholat, ini adalah fiqih. Jadi di dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada 2 macam teks. Yang pertama, dalil-dalil yang maknanya jelas dan tidak mengandung multitafsir, seperti kewajiban sholat. Itu disebut syariat. Yang kedua, ada dalil-dalil yang pengertiannya multitafsir. Contoh, perbedaan pendapat dalam hukum kunut. Ada yang membacanya dan ada yang tidak membacanya. Kemudian perbedaan pendapat tentang posisi tangan ketika sholat.
Nah, ini disebut fikih. Agar lebih jelas, kita bahas secara rinci insya Allah. Kita mulai dari sumber pengambilan syariat Islam. Syariat ini diambil dari 3 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Memiliki kemu'jizatan lafaz. Jadi tidak ada yang bisa menandingi susunan lafaznya. Kemudian membacanya bernilai ibadah. Kalau kita membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sabda Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Jadi membaca Al-Quran ini adalah tempat panen pahala kita. Kemudian Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya silsilah sanadnya bersambung dari Allah ke malaikat Jibril, ke Rasulullah, ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Jadi Al-Quran ini terlindung dari perubahan. Keasliannya terjaga sampai hari kiamat. Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah artinya seluruh hal yang disandarkan kepada Nabi. Baik dari perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan beliau. Jadi apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi itu adalah sunnah. Termasuk persetujuan Nabi tentang sesuatu. Itu juga sunnah. Contoh, ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu yang belum ada tuntunannya dari Nabi. Kemudian Rasulullah melihatnya. Tapi beliau tidak marah dan tidak melarangnya. Maka artinya Rasulullah menyetujui perbuatan itu. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan suatu hukum tentang permasalahan yang hukumnya tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ketika ada penjelasan hukum secara rinci dan jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka tidak boleh diperdebatkan lagi. Kita wajib mengikutinya. Contoh, kewajiban mendirikan sholat. Perintahnya jelas dan tegas. Wa aqimus sholat. Dan dirikanlah sholat. Tapi jika ada permasalahan-permasalahan yang hukumnya tidak dibahas secara rinci dan jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis, khususnya masalah-masalah kontemporer yang terus bermunculan seiring berkembangnya zaman, seperti kalau sekarang itu cryptocurrency, NFT, metaverse, dan seterusnya, maka di sanalah para ulama berijtihad, berusaha mengambil kesimpulan dari kaidah-kaidah umum yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, untuk menentukan hukumnya. Apakah itu halal, haram, makruh, sunnah, atau mubah. Lalu bagaimana proses ijtihad itu terjadi? Jadi proses ijtihad ini sangat panjang. Kita biasanya hanya tahu hukum tentang sesuatu. Entah itu halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Hukum-hukum yang 5 ini adalah sebuah produk dari ijtihad para ulama. Ini bisa kita analogikan seperti buah yang sudah ada di meja makan kita. Buah ini sudah siap disantap. Tapi sebelum buah itu sampai di depan kita, pastinya ada proses panjang yang sudah dilalui. Mulai dari proses tumbuhnya pohon, menunggu matangnya buah, dan pengambilan buah yang dilakukan oleh seorang petani menggunakan alat. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, ada perintah Allah, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Itu kalimat perintah. Ada juga kalimat perintah, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu kalimat perintah juga. Ada juga kalimat perintah, menikahlah, fangkihu. Itu juga kalimat perintah. Dan kaidah umumnya, setiap ada kalimat perintah,
Itu menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya wajib, kecuali ada dalil-dalil lain yang mengubahnya menjadi sunnah ataupun mubah. Pertanyaannya sekarang, dari mana kita bisa membedakan mana kalimat perintah yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah, dan mana yang hukumnya mubah? Di sanalah peran seorang mujtahid ini dibutuhkan. Orang yang menguasai berbagai bidang ilmu agama yang diperlukan untuk berijtihad, sehingga dia bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dari mereka lah kita tahu bahwa hukum salat itu wajib. Kemudian hukum menikah itu sunnah. Dan hukum makan minum itu adalah mubah. Dan untuk menjadi seorang mujtahid ini tidak mudah. Tidak sembarang orang boleh berijtihad. Karena seseorang harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama untuk berijtihad. Sebagai contoh saja, salah satu cabang ilmu yang harus dikuasai seorang mujtahid adalah ilmu tentang sunnah, ma'rifatus sunnah. Selain menguasai ilmu hadis, seorang mujtahid juga harus menguasai ratusan ribu hadis. Ada yang mengatakan minimal menguasai 300.000 hadis dan asar sahabat. Ada juga yang mengatakan minimal 500.000 hadis dan asar sahabat. Kalau kita menghafal Al-Quran saja sudah kesulitan, apalagi mempelajari ratusan ribu hadis dan asar sahabat dan tabi'in. Lalu kenapa para ulama memberikan persyaratan yang berat bagi seseorang yang ingin berijtihad dalam hukum Islam? Maka di sana ada kemaslahatan supaya orang-orang umum tidak sembarangan menyimpulkan hukum Islam. Karena banyak sekali orang-orang yang hanya bermodalkan terjemahan saja sudah berani mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram. Ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah ini. Dan di dunia ini ada banyak mujtahid dalam bidang hukum Islam yang keilmuannya sudah diakui dan diikuti oleh banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Tapi yang paling masyhur ada 4 mazhab fiqih. Inilah yang dianut oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat-empatnya adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya dari berbagai macam negara. Karena keempat-empatnya sudah mencapai derajat seorang mujtahid mutlak. Seseorang yang keilmuannya sudah sangat mumpuni untuk mengintisarikan hukum Islam langsung dari Al-Quran dan hadis. Maka keempat orang inilah yang dijadikan panutan dan rujukan dalam bidang fikih. Dan itu disebut dengan mazhab. Artinya, madzhaba ilaih. Panutan atau kelompok pemikiran yang diikuti dalam bidang fikih. Maka ketika kita mengatakan mazhab Hanafi, artinya orang-orang yang mengikuti cara Imam Abu Hanifah dalam menyimpulkan hukum. Kalau di Indonesia, mayoritas Muslim mengikuti mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Nah, kita sebagai orang awam lebih baik memilih salah satu dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Karena kita belum mampu memahami syariat langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena untuk mengintisarikan hukum langsung dari ayat Al-Quran dan hadis ini, diperlukan ilmu-ilmu khusus yang tidak bisa dipelajari setahun 2 tahun. Perlu waktu lama untuk mempelajarinya. Pertanyaannya, ketika para mujtahid berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum fikih, lalu siapa yang pendapatnya paling benar? Maka jawabannya bisa jadi semuanya benar selama pendapatnya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih. Karena pada dasarnya ikhtilaf umat Islam atau perbedaan pendapat yang ada di dalam umat ini adalah rahmat dari Allah. Tapi sayangnya ada orang-orang yang memang hobinya mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang lain yang berbeda dari kelompoknya, berbeda dari pemahamannya. Karena pemikiran mereka terlalu sempit. Bagi mereka hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak benar, ya salah. Kalau tidak lurus, ya sesat. Padahal bisa jadi orang-orang yang berbeda dari kita itu memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Bisa jadi mereka juga benar. Karena kebenaran itu kadang bukan hanya satu. Contoh sederhananya, 5 tambah 4 sama dengan 9. 3 kali 3 juga 9.
27 bagi 3, hasilnya juga 9. 10 kurangi 1 juga sama, hasilnya 9. Jadi ketika kita memilih untuk mengikuti salah satu mazhab dalam fiqih, kita harus pelajari dalil-dalilnya. Jangan hanya taklid buta. Taklid buta artinya mengikuti tanpa tahu sebabnya, tanpa mempelajari dalil-dalilnya. Supaya nantinya kita bisa yakin dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah dan muamalah kita. Tapi ketika menemukan seseorang yang berbeda amaliyahnya, berbeda cara ibadahnya dengan kita, jangan terlalu terburu-buru untuk memvonisnya sesat, tidak sesuai Islam, dan julukan-julukan buruk lainnya. Karena ilmu agama kita ini masih dangkal, sangat sedikit. Al-Quran kita hanya baca terjemahannya saja. Hadis hanya hafal sedikit saja. Puluhan, nggak sampai ratusan. Dan bisa jadi dalil yang mereka pakai itu lebih kuat daripada dalil yang kita pakai. Dan ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam hukum fikih ini memiliki zona khusus, yaitu hanya seputar masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah usul atau masalah-masalah pokok dalam agama. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kita dengan tegas dan jelas di dalam Al-Quran untuk mendirikan salat. Wa aqimus salat. Itu adalah syariat dari Allah yang harus dipatuhi oleh setiap muslim dan tidak boleh diperdebatkan lagi. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci tentang tata cara salat. Maka kita harus menggunakan hadis yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Dan di dalam hadis disebutkan dengan sangat lugas bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Itu juga tidak boleh diperdebatkan lagi. Karena makna hadis-hadis itu sangat jelas dan tidak mengandung multitafsir. Sementara ada hadis-hadis yang maknanya mengandung multitafsir. Khususnya di masalah-masalah furu', masalah-masalah ijtihadiyah. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i disunnahkan membaca kunut ketika sholat subuh. Sementara mazhab-mazhab lain tidak membaca kunut ketika subuh. Kemudian posisi tangan ketika sholat. Ada yang posisi tangannya di atas pusar. Ada juga yang di bawah pusar. Ada yang diletakkan di dadanya. Ada juga yang lurus ke bawah seperti posisi berdiri biasa. Pertanyaannya, ketika para mujtahid sama-sama memiliki ilmu yang mumpuni untuk mengintisarikan hukum dari dalil-dalil yang ada, kenapa mereka masih berbeda pendapat? Apa saja yang menyebabkan mereka berbeda pendapat? Maka sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebab ikhtilaf ini. Ada puluhan. Dan di sini kita hanya akan membahas 3 hal saja. Yang pertama, karena perbedaan para mujtahid dalam pemaknaan bahasa atau lafaz dari Al-Quran dan hadis. Ada yang memaknai lafaz secara eksplisit atau mantuk. Ada yang memaknainya secara implisit atau mafhum. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan cara pandang dalam memahami sebuah nas syara', baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ada yang memahami nas secara eksplisit. Mereka dikenal sebagai ahlul hadis. Ada juga yang memahami nas secara implisit yang dikenal sebagai ahlur ra'yi. Yang ketiga, terdapat perbedaan metode dalam berijtihad. Ada metode-metode yang dipakai oleh beberapa mujtahid, tapi tidak dipakai oleh mujtahid-mujtahid yang lain. Dan supaya lebih mudah, kita akan jelaskan dengan beberapa contoh. Yang pertama, adanya perbedaan pemaknaan lafaz. Jadi lafaz di dalam Al-Quran dan hadis itu ada berbagai macam. Ada yang mujmal, lafaz yang mempunyai makna global. Ada yang mushtarak, satu lafaz tapi memiliki banyak arti. Ada lafaz am yang maknanya umum. Ada juga lafaz khas yang mempunyai arti khusus dan seterusnya. Jadi walaupun ayat yang dipakai untuk berijtihad itu sama, satu ayat bahkan satu lafaz, tapi setiap mujtahid memaknai lafaz-lafaz itu sesuai dengan pemahamannya. Sebagai contoh, ketika saya meminta Anda untuk membayangkan pohon,
pasti Anda akan membayangkan sebuah pohon yang banyak daunnya, warnanya hijau, ada rantingnya, ada buahnya. Tapi ketika saya meminta orang yang tinggal di kutub utara membayangkan tentang pohon, maka bayangannya akan jauh berbeda. Mereka hanya akan membayangkan sebuah ranting yang dipenuhi dengan salju tanpa daun dan tidak memiliki buah. Jadi walaupun lafaznya itu sama, tapi cara memaknainya berbeda. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dalam memahami nas syara'. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sebagai contoh, ketika Rasulullah mengirimkan pasukan kepada Bani Quraidah, Rasulullah berpesan kepada mereka, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada satupun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami hadis ini secara eksplisit, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW memang benar-benar melarang sahabat sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Sementara sebagian sahabat yang lain memahaminya secara implisit. Mereka memahami bahwa maksud dari perintah Rasulullah itu agar mereka bergegas dan cepat sampai di perkampungan Bani Quraidah sebelum waktu maghrib. Sehingga ketika waktu asar hampir habis, sedangkan mereka masih dalam perjalanan, belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, para sahabat ini terbagi menjadi dua. Ada yang memilih sholat di jalan, karena waktu asar sudah hampir habis. Ini orang-orang yang memiliki pemahaman kontekstual. Ada juga yang memilih sholat asar setelah sampai di tujuan. Dan ini sahabat-sahabat yang memiliki pemahaman tekstual. Setelah semua sahabat kembali ke Madinah, perkara itu disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi malah tersenyum dan berkata, kalian telah berpikir keras, dan untuk itu kalian semua mendapatkan pahala. Artinya, dua-duanya sama-sama benar. Jadi inilah perbedaan dalam memahami nas syara'. Contoh penerapannya dalam fikih, di dalam surat Al-Maidah diterangkan bagaimana cara berwudu. Mulai dari membasuh muka sampai membasuh kedua kaki. Dan di sana ada perintah untuk membasuh kepala. Para imam mazhab mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengusap kepala ini. Mazhab Syafi'i berpendapat cukup mengusap sebagian dari kepala saja, walaupun hanya beberapa helai rambut. Sementara mazhab Hanafi berpendapat minimal mengusap 1/4 dari bagian kepala, yaitu bagian ubun-ubun kepala. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat diharuskan mengusap seluruh kepala. Jadi air itu harus diratakan ke seluruh kepala. Dan setiap pendapat dari mazhab-mazhab itu berdasarkan hadis. Hanya saja nanti imam-imam mazhab ini berbeda cara mentarjih hadis-hadis itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi mencontohkan cara wudhu yang berbeda-beda? Maka itu adalah bentuk rahmah dari ajaran Islam. Bukan karena Nabi pelin-pelan, tidak. Tapi karena Nabi ingin mengajarkan berbagai macam cara yang benar dalam mengusap kepala ketika berwudu. Tapi kita memang harus memilih salah satu cara yang ada. Kita ikuti salah satu dari pendapat 4 mazhab yang ada. Karena tidak mungkin kita amalkan keempat-empatnya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan metode ijtihad. Antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, kadang memakai metode yang berbeda dalam menyimpulkan hukum. Di dalam Islam, sumber pengambilan dalil yang disepakati oleh seluruh ulama adalah Al-Quran dan hadis sahih. Kemudian ada sumber yang disepakati oleh mayoritas ulama. Artinya, kebanyakan ulama menyepakatinya, tapi ada segelintir ulama yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, yaitu ijma', qiyas, istihsan, dan seterusnya. Baik, kita pelajari dari yang disepakati oleh mayoritas ulama. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang hukum suatu masalah setelah Rasulullah wafat. Sebagai contoh, film Nabi Muhammad yang diperankan oleh seorang artis, tapi wajahnya disyuting dengan jelas. Maka mayoritas ulama mengharamkannya, karena itu bisa mengurangi haibah, wibawa, dan kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah qiyas.
Qiyas ini adalah metode analogi, yaitu dengan menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nas, baik dari Al-Quran ataupun sunnah, dengan sesuatu yang sudah disebut hukumnya oleh nas dengan dasar persamaan illat. Illat itu adalah sebab hukum ya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada dalil yang dengan jelas menyebutkan bahwa narkoba itu haram. Karena memang di zaman Rasulullah belum ada narkoba. Adanya hanya khomer, minuman keras. Dan itu diharamkan karena bisa memabukkan. Maka narkoba di sini disamakan hukumnya dengan khamr karena sama-sama memabukkan. Jadi illatnya atau sebab hukumnya sama. Contoh lain di dalam Al-Qur'an kita dilarang mengatakan pada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Karena itu bisa menyakiti hati mereka. Tapi yang dilarang di sini hanya mengatakan kalimat Berarti apakah memukul dan menendang orang tua diperbolehkan karena tidak ada larangannya? Maka di sini kita menggunakan qiyas. Kita katakan mengucapkan saja tidak boleh, apalagi sampai memukul dan menendang. Itu lebih parah. Jadi mengucapkan kata saja pada orang tua itu dilarang. Illahnya atau penyebab keharamannya adalah karena menyakiti hati orang tua. Dan semua orang tahu bahwa memukul dan menendang orang tua itu jauh lebih menyakitkan daripada hanya mengatakan pada orang tua. Maka hukumnya sama-sama haram. Itulah qiyas. Kemudian ada metode-metode ijtihad yang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama. Salah satunya adalah istihsan. Istihsan secara bahasa artinya memandang suatu baik. Secara istilah fikih, istihsan adalah memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum. Contoh, menutup aurat hukumnya wajib. Itu adalah kaidah umum dalam syariat Islam. Tapi ketika dalam keadaan darurat, dokter boleh melihat aurat seseorang karena ada kemaslahatan di sana untuk memeriksa dan mengobati pasien. Contoh lain dari istihsan, ada orang tua yang menikahi seorang gadis muda. Orang tua ini sudah sakit-sakitan, sehingga dia berharap sang istri muda ini bisa merawatnya siang malam. Kemudian sang istri ini dengan telaten, dia sabar merawatnya setiap hari, hingga pada suatu hari, sang istri mendapatkan kabar bahwa orang tuanya di rumah sedang sakit. Sehingga dia harus pulang. Dia meminta izin kepada suaminya untuk pulang sebentar saja. Kemudian karena kondisi orang tuanya di rumah tambah parah, sang istri ini terus merawatnya hingga lupa meminta izin lagi untuk menginap di rumah orang tuanya. Si suami ini marah karena istrinya tidak izin lagi untuk menginap di rumah orang tuanya. Saking dari marahnya, sampai-sampai muncul niat buruk. Dia menelpon sang istri dan mengatakan, kalau kamu datang, saya akan talak kamu. Saya akan ceraikan kamu. Supaya kamu tidak mendapatkan harta warisanku sedikit pun. Dan kaidah umum dalam Islam, mantan istri yang diceraikan tidak berhak mendapatkan warisan almarhum. Akan tetapi kalau kita memakai metode istihsan, kita tahu bahwa tujuan laki-laki itu menceraikan istrinya untuk menzalimi sang istri. Maka istrinya tetap mendapatkan warisan. Karena niat dari sang suami ini kurang baik. Itulah istihsan. Kemudian saddud dzara'i'. Saddud dzara'i' artinya menutup semua jalan, semua celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang merusak. Sebagai contoh, ketika ada orang yang bertanya, apa hukumnya jalan-jalan di pinggir pantai? Maka kita jawab, hukum jalan-jalan di pinggir pantai adalah mubah, boleh. Tapi jika pertanyaannya diubah, apa hukum jalan-jalan di pinggir pantai Hawaii di musim panas? Maka hukumnya adalah haram. Karena di Hawaii biasanya orang-orang di musim panas itu ramai-ramai mandi di pantai sambil membuka aurat. Sehingga jalan-jalan di pinggir pantai Hawaii di musim panas akan mengakibatkan kita melihat aurat yang tidak boleh dilihat. Maka yang awalnya jalan-jalan di pinggir pantai hukumnya halal, berubah hukumnya menjadi haram. Karena adanya mudarat atau keburukan di sana. Contoh lain, menjual anggur.
Menjual anggur ini hukumnya halal, tapi menjual anggur ke pabrik wine atau pabrik minuman keras hukumnya haram karena ada mudarat di sana. Selanjutnya, istislah, mempertimbangkan maslahat. Artinya memberlakukan segala hal yang sejalan dengan tujuan syara' yang bisa menimbulkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak timbulnya mafsadah atau kerusakan. Tapi hal tersebut tidak disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun sunnah. Jadi hukumnya itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tapi karena ada kemaslahatan dalam penerapannya, maka kita lakukan. Sebagai contoh, apa hukumnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Merah, wajib berhenti. Hijau, boleh jalan. Kuning, harus hati-hati. Peraturan-peraturan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi di sana ada kemaslahatan yang timbul dan bisa mencegah terjadinya mudarat. Jadi kalau kita tidak mematuhinya, mungkin akan terjadi kecelakaan. Maka inilah yang disebut dengan istislah. Kemudian urf, adat yang sejalan dengan syariah. Jadi ini lebih condong ke kebiasaan umat Islam dalam menilai suatu perbuatan atau perkataan. Sebagai contoh, ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya dalam jual beli, kita wajib melafazkan akad jual belinya. Jadi pembeli harus mengucapkan saya beli, dan penjual wajib mengucapkan saya jual. Tanpa lafaz itu, maka jual beli menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi, kalau kita belanja di toko-toko besar, kita tidak pernah mengatakan saya beli ataupun saya jual. Kita cuma serah terima barang saja. Inilah urf, adat. Karena lafaz jual beli itu bisa digantikan dengan tanda keridhaan antar kedua belah pihak. Satu orang memberikan barang, dan satu orang lagi memberikan uang. Itu adalah tanda dari keridhaan antar dua belah pihak yang fungsinya sebagai ganti dari lafaz saya jual dan saya beli. Kemudian yang terakhir adalah istishab. Istishab ini artinya memberlakukan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, saya sholat zuhur jam 12. Kemudian jam 3 sore saya langsung sholat asar tanpa mengambil wudhu dulu. Karena saya yakin tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu seperti buang angin, buang air besar, ataupun buang air kecil. Inilah istishab. Tapi istishab ini akan batal jika ada dalil lain yang mengubahnya. Contohnya, jika tiba-tiba ada orang yang mengingatkan bahwa kita tadi sudah buang angin sebelum asar, dan ada beberapa orang yang mendengar dan mencium baunya, maka di sanalah istishab itu batal. Jadi metode-metode ijtihad ini digunakan oleh sebagian ulama, sementara sebagian yang lain tidak menggunakannya. Ada yang memakai istihsan, ada yang tidak memakainya. Ada yang memakai istislah dan urf, ada juga yang tidak memakainya. Inilah kenapa hukum-hukum fikih itu bisa berbeda walaupun sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena memang metode yang digunakan untuk mengolah dalil-dalil itu berbeda. Lalu bagaimana cara menyikapi perbedaan madhab fikih ini? Mayoritas masyarakat Indonesia lebih mengenal kelompok pergerakan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, Persis, dan seterusnya. Pemahaman fikih dari kelompok-kelompok ini pasti bersumber dari salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak membuat mazhab fikih sendiri. Hanya saja ketika kita mengikuti mazhab tertentu, kita tidak boleh menyalahkan, menyesatkan, apalagi mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan kita. Selama dalil yang mereka pakai juga berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, kita beribadah dengan cara A, sementara orang lain beribadah memakai cara B dan cara C. Maka belum tentu mereka salah. Karena bisa jadi kita saja yang belum tahu dalil mereka. Karena selama ini kita hanya berguru kepada satu orang saja, satu ustaz. Maka di sini kita harus belajar dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, pendapatku benar akan tetapi berpotensi untuk salah.
Namun pendapat kalian bisa jadi salah, tapi juga berpotensi untuk benar. Artinya apa? Ketika kita beribadah, kita harus yakin bahwa yang kita lakukan itu benar dengan mempelajari dalil-dalilnya tentunya. Akan tetapi masih ada kemungkinan untuk salah. Ya, namanya juga manusia. Sebaliknya, orang yang berbeda dari kita, mungkin mereka salah. Akan tetapi ada kemungkinan mereka yang benar. Jadi kebenaran mutlak itu tidak ada, kecuali yang sudah dijelaskan secara rinci dan detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jika tidak ada penjelasan secara tegas dan jelas, maka itu adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Artinya masih bisa diperdebatkan. Lalu bagaimana caranya agar kita lebih toleran kepada orang-orang yang berbeda dengan kita? Maka kuncinya adalah hilangkan sikap fanatik. Pelajari dalil-dalil dari kelompok lain yang berbeda dengan kita, supaya kita lebih terbuka terhadap perbedaan. Kalau panutan kita, baik itu ustadz ataupun kiai, masih sesuai dengan ajaran Islam, maka wajib kita ikuti. Tapi perkataan-perkataan beliau yang salah, jangan diikuti. Sebagai contoh, ketika panutan kita, ustadz kita, kiai kita mengatakan, dalam bermuamalah dan bersosial dengan orang lain, kita harus mengedepankan toleransi, kasih sayang, kelemah lembutan dengan tetap menjaga akidah dan mematuhi syariat-syariat Allah, maka kita ikuti. Karena itu sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah. Akan tetapi, ketika suatu saat beliau marah, mencaci maki kelompok lain dengan amarahnya, oh itu ustadz sesat, kelompok ini kafir, dan kata-kata kasar lainnya tanpa bukti yang jelas, maka jangan diikuti. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dia sudah dikendalikan hawa nafsunya. Tapi yang perlu diingat, manusia itu tempatnya salah. Tidak ada satu orang pun yang maksum di dunia ini selain Nabi. Jadi tidak ada satu orang pun yang terlindung dari dosa kecuali Nabi. Selama dia masih manusia biasa, dia pasti pernah melakukan kesalahan. Mustahil dia benar 100% seumur hidupnya. Jadi ketika dia berbuat salah, jangan langsung dijauhi dan dibenci seumur hidup. Jangan. Karena di balik satu kesalahan itu ada ratusan, bahkan ribuan kebaikan yang sudah dia lakukan selama ini. Jangan sampai hanya karena satu pendapatnya salah, lalu 1000 pendapatnya yang benar sebelumnya dihilangkan dan tidak dianggap. Sebaliknya, seburuk apapun manusia, pasti ada sisi baiknya. Maka dari siapapun kebaikan itu datang, ambillah. Kemudian, sejauh mana penerapan hukum Islam di Indonesia? Jadi, hukum Islam dilihat dari segi penerapannya ada 3. Yang pertama adalah hukum fard, hukum perorangan. Yang kedua adalah hukum qadha, hukum mahkamah. Dan yang ketiga adalah hukum imamah, hukum imam, atau hukum yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum fard. Hukum fard adalah hukum yang setiap orang bisa melaksanakannya secara otomatis berlaku, tanpa perlu menunggu pengesahan undang-undang ataupun kekuatan negara. Dan itulah yang mengiringi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, seperti sholat, berpuasa. Kalau kita tidak melakukan hukum fard ini, maka kita berdosa, dan kita akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua adalah hukum qadha. Ini yang bisa memutuskannya hanya mahkamah. Maka diperlukan penguatan dari negara. Karena kita tidak serta-merta bisa melaksanakannya sendiri. Misalnya, hukuman bagi pencuri. Mencuri dalam Islam itu haram. Tapi dalam memberikan hukuman pada pencuri, tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan. Diperlukan proses hukum. Mulai dari pembuktian, kemudian penyelidikan tentang latar belakang atau alasan dia mencuri. Lalu ada proses pengadilan di sana. Ini perlu negara. Kemudian ada hukum imamah. Jadi hukum imamah ini yang bisa memutuskannya hanya imam saja. Raja, presiden, atau siapapun yang mewakilinya. Misalnya memutuskan untuk perang. Atau memutuskan hukuman mati bagi seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Dan seterusnya.
Jadi tidak boleh sebuah kelompok atau ormas tertentu membuat dan melaksanakan hukumannya sendiri. Karena itu bukan wilayah perorangan dan bukan wilayah kelompok, tapi wilayah negara. Itu dari perspektif hukum Islam. Sementara di Indonesia ini, hukum Islam diterapkan dengan 3 cara. Yang pertama, hukum Islam yang secara otomatis berjalan tanpa memerlukan peraturan dari pemerintah. Ya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hukum Islam yang menjadi hukum positif, seperti undang-undang tentang pernikahan, wakaf, haji, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hukum Islam yang masuk ke dalam hukum adat, seperti damai, memilih jalan damai untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Itu hukum adat. Tapi itu juga bagian dari hukum Islam yang disebut dengan as-sulhu. Dan as-sulhu ini lebih banyak terkait dengan kasus perdata. Jadi ada kasus-kasus pidana yang sifatnya pengecualian. Bisa damai tanpa proses pengadilan. Kalau di negara kita, Indonesia ini, ada Komisi Fatwa MUI. Itu adalah komisi yang bertugas mengkaji hukum Islam dan mencari strategi penerapan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Jadi syariat Islam itu sangat luas sekali. Salat syariat Islam. Dan kita di Indonesia bisa sholat dengan bebas. Puasa Ramadan, syariat Islam. Dan kita pun bisa puasa dengan bebas. Zakat, haji, itu semuanya syariat Islam. Dan negara kita tidak melarang kita melaksanakan syariat itu. Bahkan pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan ini. Ada KUA, Undang-Undang Pernikahan Islam, dan seterusnya. Jadi kita harus bersyukur, karena negara kita ini berbeda sekali dengan negara lainnya. Di Indonesia, setiap masjid bebas untuk adzan. Kalau di negara-negara lain, tidak. Kita kesulitan untuk mendengar suara adzan. Di Singapura, Hong Kong, Amerika. Bahkan kita akan sangat kesulitan untuk mencari masjid. Jadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini adalah hukum taghut, hukum yang bertentangan dengan Islam. Tidak. Tidak. Bahkan kalau kita pelajari, sudah banyak sekali hukum-hukum di negara kita yang dasarnya adalah hukum Islam. Sebagai contoh, Undang-Undang 45. Itu isinya selaras dengan ajaran Islam. Begitu juga dengan beberapa dekret presiden, instruksi presiden, peraturan pemerintah, dan beberapa undang-undang yang didasari hukum Islam. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan kita. Karena untuk melaksanakan hukum sesuai syariat Allah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Diperlukan SDM, sumber daya manusia yang sudah mumpuni, yang amanah, yang bertakwa kepada Allah. Mulai dari jajaran yang paling atas sampai jajaran yang paling bawah. Sehingga keadilan bisa merata. Antara anak raja dan anak penggembala, hak keadilannya harus sama. Orang miskin dan orang kaya, hukumannya harus sama. Karena jika hukum di sebuah negara masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka negara itu masih belum siap menerapkan hukum syariat ini. Karena jika dipaksakan, akan terjadi kekacauan. Yang menjadi korban nantinya hanya rakyat-rakyat kecil. Sementara orang-orang besar yang beruang bisa bebas dari hukum. Di penjara sekarang, malamnya sogok, besok pagi sudah bebas. Hukum hudud ini pernah dijalankan di Libya, Nigeria, dan Sudan. Tapi akhirnya mereka mundur. Bukan karena hukum hudud ini terlalu kejam dan tidak manusiawi, bukan. Tapi karena keadaan masyarakat sekarang tidak sama dengan keadaan masyarakat di masa Nabi, masa Khalifah. Banyak sekali celah yang bisa diakali dan dimanfaatkan, khususnya oleh orang-orang besar dan orang-orang kaya. Jadi jika diibaratkan hukum qisas, hukum hudud, Islamic law ini, hukum Islam ini bagaikan sebuah pesawat besar yang sangat indah. Tapi untuk menyambut pesawat itu, kita masih belum mempunyai landasan pesawatnya. Jadi kewajiban kita saat ini adalah mematuhi ulil amr, mematuhi kebijakan-kebijakan pemimpin, mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan negara yang sudah ditetapkan di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita terima hukum di Indonesia. Tapi sebagai seorang muslim, kita tetap harus yakin bahwa hukum-hukum Allah adalah yang terbaik. Karena itu berhubungan dengan iman dan akidah kita.
Dan termasuk kesalahan jika kita membandingkan antara hukum Islam dan hukum negara. Karena hal-hal yang tak perlu dibandingkan, ya tidak perlu dibenturkan. Hukum negara dibuat oleh manusia, sementara hukum agama jelas-jelas dibuat oleh Allah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan, sudah saatnya kita meninggalkan hukum Islam. Ini pernyataan yang salah. Karena sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita harus yakin bahwa hukum Allah ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kondisi yang paling ideal, versi yang terbaik, yang pasti mendatangkan ridho Allah. Tapi selalu ada saja ruang. Sesuai dengan kaidah fikih, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Jika tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kita yakin aturan dari Allah itu adalah aturan yang paling sempurna, a'lal kamal. Sementara yang kita lakukan ini adalah sebatas kemampuan kita, adnal kamal. Kaidah fikihnya adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan sebaik mungkin. Contohnya begini, kalau menuruti idealisme, syarat menjadi seorang saksi dalam Islam adalah harus adil. Adil itu secara istilah fikih, tidak pernah melakukan dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil. Maka hasilnya akan sangat jarang sekali orang-orang seperti itu di zaman sekarang. Contoh lain kalau mau ideal, memilih istri. Seorang istri itu idealnya ya harus cantik, kaya, keturunan terhormat, agamanya bagus. Itu idealnya. Tapi sulit sekali untuk mendapatkan yang seperti itu. Kalaupun ada wanita seperti itu, pasti dianya yang nggak mau sama kita. Tapi di sisi lain, ada orang yang mengatakan bahwa hukum Islam itu jahat, hukum Islam itu tidak manusiawi. Contohnya, hukum cambuk untuk orang-orang yang berzina, itu tidak manusiawi, kata mereka. Baik, kita di Indonesia memang tidak memakai hukum itu. Tapi kalau kita mau jujur, coba bandingkan berapa orang yang mati di Indonesia karena cemburu. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia hanya karena cemburu. Ini bukti bahwa hukum Islam itu yang paling maslahat. Justru hukum yang dibiarkan liar itu lebih kejam dan lebih ngeri. Banyak sekali kasus pembunuhan, bahkan sampai ada yang dimutilasi gara-gara perselingkuhan. Jadi kesimpulannya, al-Islam salihun likulli zamanin wa makan. Islam itu akan selalu sesuai dengan semua waktu dan semua tempat. Itu teorinya. Tapi kenyataannya sekarang kita melihat umat Islam itu mundur, terbelakang, tidak mampu menghadapi gelombang zaman. Dan itu bukanlah kesalahan agama, tapi itu kesalahan kita dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.